Halo sobat, saya Ferisco. Kembali lagi di sesi belajar Linux. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menginstal dan mengelola aplikasi ataupun tools di Linux ya. Jadi yang pertama, untuk mengelola atau menginstal aplikasi kita membutuhkan package manager ya kalau di Linux. Jadi apa itu package manager? Itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengelola paket software di sistem operasi Linux. Dan alat ini itu memungkinkan kita sebagai pengguna untuk menginstal, memperbarui, menghapus, ataupun mengelola dependensi perangkat lunak dengan mudah. Nah, untuk package manager di Ubuntu ya, ataupun di Linux yang diturunkan dari Debian, itu kita biasanya menggunakan apt atau Advanced Package Tool. Dan di sebelah kanan sini itu ada komen-komen basic untuk apt ya teman-teman. Jadi ada apt update itu untuk memperbarui daftar paket ataupun melihat versi-versi terbaru dari software-software di Linux kita. Lalu untuk mengupgrade-nya ke latest, kita bisa menggunakan komen apt upgrade. Dan untuk menginstal software baru, kita bisa menggunakan apt install. Untuk menghapusnya bisa menggunakan apt remove. Dan untuk purge ini itu menghapus paket beserta konfigurasinya ya. Misal kita menginstal sebuah aplikasi, lalu kita buat file konfigurasinya di etc gitu ya. Nah, itu bisa dihapus juga. Dan untuk apt search ini itu untuk mencari paket-paket tertentu atau software tertentu. Lalu apt show itu untuk melihat detail dari paket tersebut ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih secara teorinya seperti itu. Mari kita praktekkan langsung ya. Silahkan buka Linux teman-teman. Di sini saya menggunakan Ubuntu desktop ya. Saya buka terminal dulu. Oke, jadi tadi yang pertama kita bisa menggunakan apt update teman-teman. Nah, ini ada error ya. Jadi karena apt update ataupun apt upgrade itu kita harus menggunakan sudo teman-teman. Jadi saya coba sudo dulu ya. Oke, clear dulu. Kita ulangin ya, apt update. Oke, dia akan memfetching semua list service ya. Oke, kita bisa menggunakan apt list upgradable. Nah, ini kita bisa melihat versi-versi terbaru dari aplikasi yang sudah kita install ya teman-teman. Dan untuk melakukan update versinya kita bisa menggunakan komen apt upgrade gitu ya untuk menginstal semuanya. Jadi teman-teman bisa coba praktekkan. Selanjutnya untuk mencari sebuah paket kita bisa menggunakan apt search. Misalnya sini Nginx ya. Nah, ini beberapa paket-paket yang terkait dengan Nginx. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Tinggal pilih saja mau menginstal yang mana seperti itu. Dan kalau mau melihat detail dari paket tersebut, kita bisa menggunakan apt show misalnya Nginx. Oke, ini ada paket atau package-nya Nginx, version, dan informasi lain-lain. Jadi seperti itu teman-teman. Dan kalau misalnya kita mau menginstal si Nginx ini, gampang saja, tinggal kita menggunakan komen apt install Nginx. Kita tunggu sebentar, lalu ya.
Oke, dan ini untuk Nginx-nya sudah selesai kita install ya. Jadi kurang lebih itu untuk komen-komen apt ini teman-teman. Untuk lebih detail lagi, teman-teman mungkin bisa menggunakan main ya. Main ini itu manual main apt. Nah, di sini banyak penjelasan terkait apt ini teman-teman. Ini ada deskripsinya, bisa dibaca juga ya. Jadi kita bisa tadi menggunakan install, reinstall, remove atau purge. Dan di sini juga sudah diberikan penjelasannya. Oke, saya pencet quit ya ke queue. Oke, kurang lebih untuk apt seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya, untuk kita mengelola paket ataupun tools atau aplikasi itu, kita itu menggunakan sistem D ya. Jadi sistem D itu adalah sebuah sistem inisialisasi yang digunakan oleh sebagian besar distribusi Linux modern, contohnya itu Ubuntu. Dan sistem D ini yang bertanggung jawab untuk memulai, menghentikan, ataupun mengelola sebuah service pada saat booting dan selama sistem berjalan. Untuk komen dari sistem D ini, kita bisa menggunakan sistem CTL ini, jadi ada start, stop, restart, dan status ya. Oke, langsung kita coba praktekkan teman-teman. Tadi kita menggunakan sistem CTL. Kita coba lihat status dari Nginx yang sudah kita install tadi ya. Oke, di sini bisa kita lihat untuk statusnya dia aktif. Ini aktifnya sejak kapan? Jadi 1 menit 59 detik yang lalu gitu ya. Selanjutnya, ketika kita mau mematikan service ini, kita juga bisa menggunakan sistem CTL stop Nginx. Saya clear dulu ya. Kita bisa coba cek lagi sistem CTL status Nginx, dan ya dia posisinya inaktif teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi kita coba nyalakan kembali sistem CTL start Nginx. Kita coba lihat statusnya. Oke, sudah nyala kembali ya. Untuk quit dari ini bisa menggunakan Ctrl C teman-teman. Selanjutnya terkait dengan sistem CTL enable dan juga disable. Untuk enable ini itu kita mengaktifkan service saat Linux kita booting, dan juga kalau misalnya kita menggunakan yang disable itu menonaktifkan service saat booting. Jadi maksudnya apa? Kita coba lihat kembali ya, sistem CTL status Nginx. Nah, di sini kita bisa lihat posisinya enable teman-teman. Jadi seandainya Linux kita ini di restart ataupun di power off gitu ya, lalu kita nyalakan kembali, maka si Nginx ini dia akan auto start gitu ya, dia akan aktif secara otomatis tanpa kita menggunakan sistem CTL start. Tetapi kalau misalnya kita milih opsinya itu disable, pada saat Linux kita itu booting dan menyala kembali gitu ya, maka si Nginx service ini dia akan mati, jadi dia nggak auto start teman-teman. Jadi kita mesti manual ya untuk startnya menggunakan sistem CTL start tadi. Jadi fungsinya itu enable dan disable. Kita bisa memilih kalau kita ingin si service-nya ini auto start pada saat booting, kita bisa milih enable. Tapi kalau kita mau men-startnya secara manual, kita bisa pilih yang disable ya. Oke, kalau mau ganti ke disable tinggal menggunakan sistem CTL disable Nginx. Nah, kalau kita lihat di sini statusnya disable teman-teman.
Jadi kurang lebih caranya seperti itu ya. Saya clear dulu. Untuk melihat semua list service yang menyala di Linux kita bisa menggunakan command list unit -- type sama dengan service. Jadi seperti ini, systemctl list units -- type, tipenya service ya. Nah, kita bisa melihat di sini semua package ataupun service yang menyala di Linux kita. Tadi yang Nginx yang kita install, ini posisinya aktif dan running ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk melihat yang komen-komen lain dari systemctl ini, teman-teman bisa menggunakan main systemctl ya. Oh sorry, ada typo ya, systemctl. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk full comment dari systemctl ini teman-teman. Ada banyak sekali ya. Saya quit dulu. Oke, selanjutnya apa itu jurnal D? Jurnal D itu adalah sebuah sistem pencatatan log bawaan dari sistem D. Jadi untuk jurnal D ini dia fungsinya adalah mengumpulkan dan menyimpan log, baik itu dari kernel Linux itu sendiri, log dari layanan ataupun service, dan juga log dari aplikasi. Nah, untuk basic comment dari jurnal CTL ini seperti ini teman-teman. Jadi untuk melihat semua log kita bisa menggunakan jurnal CTL. Nah, ini semua log-lognya ya. Dia ada, oke, kurang lebih seperti ini. Kita juga bisa melihat log untuk spesifik service teman-teman. Misalnya tadi Nginx, kita bisa tambahkan -u lalu servicenya apa, Nginx ya. Nah, ini kita bisa melihat log-log dari Nginx. Tadi kita menyalakan, mematikan Nginx service. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan kalau misalnya kita ingin melihat log secara real time, kita bisa menggunakan jurnal-ctl -f. Nah, ini untuk log secara real time-nya teman-teman. Untuk quit dari sini atau keluar dari sini bisa menggunakan Ctrl+C ya. Lalu kalau misalnya kita mau melihat log khusus untuk yang error, jadi bisa menggunakan jurnal-ctl -p, p ini priority ya, misalnya error. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman. Dan jurnal-ctl ini juga kita bisa melihat berdasarkan waktu tertentu ya, menggunakan command since ini teman-teman. Jadi misalnya jurnal-ctl ini ya, since -since 1 hour ago. Ini ya untuk list lognya. Dan untuk lebih lengkapnya bisa menggunakan main atau manual lagi. Tinggal komennya seperti ini, main jurnal-ctl. Oke. Di sini lengkap teman-teman untuk cara menggunakannya ya. Ada banyak-banyak komen-komen lain teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Jika terdapat
pertanyaan ataupun ada yang masih kurang jelas, bisa dituliskan di kolom komentar teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih.